Halo semuanya, selamat sore. Jadi hari ini saya akan melakukan perkenalan diri siapa saya dan tentunya sebelumnya kita sudah melakukan intro ya. Jadi kayak aku sudah kasih tahu kenapa aku bikin konten, kenapa aku bikin YouTube channel ini atau channel YouTube ini. So sekarang aku akan bicarakan tentang siapa diriku, latar belakangku apa, seperti apa, uh, dan apakah aku punya kualifikasi untuk mengajak teman-teman. Oke, so hari ini kita akan mulai ya. Siapa saya? Sorry ini aku pindah ke website yang lain karena yang satu lagi itu agak gangguan ya teman-teman. Jadi aku pakai website yang baru untuk menjelaskan ya sesuatu buat teman sekalian. Nah jadi kalau di dalam hukum itu ada yang namanya subjek. Oke, subjek hukum. Oke, subjek hukum itu kalau kita bicara soalnya siapa subjek hukum ya, siapa saya misalnya, itu terkait dengan subjek ya, terkait dengan subjek terkait dengan subjek uh, sorry bentar. Oke, terkait dengan subjek subjek hukum itu adalah salah satu subjek hukum itu adalah manusia, orang sih, orang ya, orang. Nah di sini orangnya adalah saya ya teman-teman, saya menjadi subjek hukum di sini. Nah saya, nah siapa saya? Saya di sini adalah soal bentar. Saya di sini adalah seorang saya di sini adalah seorang sarjana hukum ya, sarjana hukum S1. Jadi saya adalah sarjana hukum ya, saya lulusan S1 atau sarjana hukum. Maka dari itu saya punya kualifikasi untuk mengajar teman-teman yang masih dalam kuliah, masih kuliah masih kuliah pas studi S1 ya. Karena saya sudah lulus teman-teman, sehingga saya sudah mengerti semuanya materinya, tinggal saya jelaskan kembali kepada teman-teman semua. Dan saya mengerti soal misalnya gimana caranya bikin skripsi dan semacamnya, penelitian dan yang lain gitu ya. Nah, itulah kenapa saya di sini punya I have kualifikasi untuk mengajar teman-teman semua tentang um, apa materi hukum ya. Oke, okay? So bentar. Materi hukum, saya punya kualifikasi itu yang pertama saya mau highlight kepada teman-teman semua terkait dengan saya dan semacamnya, bagaimana pendidikan hukum saya. Saya itu kuliahnya di Untan ya, di Untan Universitas Tanjung Pura ya, Pontianak. Dan saya punya rencana untuk melanjutkan studi S2. Nanti kita lihat di mana saya akan lanjut karena itu masih dalam proses. Nanti saya akan beritahu kepada teman-teman kalau misalnya saya sudah lanjut ke S2 ya. Oke. Nah, di Untan. Mungkin teman-teman belum pernah dengar Untan, atau teman-teman mungkin di Jakarta kuliah di UI sekarang atau di ITB atau misalnya di Bandung ya, di UGM Jogja atau di universitas lain, it's okay gitu ya. Teman-teman bisa melihat materi saya. So bukan berarti misalnya teman-teman yang dari UI tidak bisa belajar dari lulusan Untan, atau UGM tidak bisa belajar dari lulusan Untan ya. Teman-teman bisa membandingkan nanti bagaimana dosen teman-teman mengajar dan saya mengajar ya. Nah, kalau saya sudah jadi dosen di sebuah universitas, mungkin saya akan mungkin saya akan berkunjung ke
universitasnya teman-teman ya. Oke, jadi itu. Apalagi itu yang pertama, oke. Yang pertama saya highlight adalah saya adalah lulusan apa tadi? S1 ya. Ini S ditambah 1 itu gelas. Oke, 1 gelas ininya S1 gitu. S1 jadi ada 1 gelas. Jadi ini gelasnya. Oke, teman-teman ya. Ini gelasnya kosong misalnya. Jadi dimasukin es, jadilah es. 1 gelas es ya, S1. Nah, seperti itu. Kalau S2 ada gelasnya berapa? Ada 2. Oke, kalau misalnya S3, S3 gelasnya ada 3 dan itu udah penuh semua misalnya. Ya, ini tergantung sebenarnya tergantung bentar. Jadi S3 itu ada 3 gelasnya. Ya. Kalau profesor, nah profesor itu saya nggak tahu itu berapa banyak gelasnya ya. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin bisa lebih. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang saya mau highlight. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua adalah yang mau saya highlight selain saya kuliah di mana. Oh ya, bentar. Yang kedua adalah saya kuliah di Untan ya. Untan di mana tadi? Di Pontianak ya teman-teman ya. Di Pontianak. Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar ya. Kalbar, Borneo. Kalbar di sini. Kalbar. Nah, lalu apa lagi teman-teman ya yang oke, ada hal yang menarik yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman adalah bagaimana metode saya mengajar ya. Bagaimana metode oke, bentar. Oke, yang ketiga di sini adalah bagaimana metode saya mengajar. Seperti apa metode saya mengajar teman-teman di sini? Metode saya mengajar. Saya sebenarnya cukup eksploratif gitu. Saya bisa mengeksplor berbagai macam metode belajar yang berbeda. Mungkin saya bisa menggunakan cerita, praktek. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kayak teman-teman belajar dengan saya secara online langsung, bukan di sini, masih bukan di YouTube, tapi di daring ya, di kayak bukan di sini tapi di Google Meet atau misalnya di Zoom atau misalnya offline secara langsung teman-teman datang kepada saya ya, saya bisa ajarin teman-teman prakteknya seperti apa. Nah, jadi cerita di sini dengan menggunakan cerita yang pertama dengan praktek langsung, misalnya kita bikin contohnya ya, kita bikin kayak surat kayak kontrak misalnya. Kontrak di sini kan ada jenis kontrak, ada kontrak di misalnya kontraknya di jenisnya seperti apa, misalnya kontrak untuk bisnis, kontrak untuk apa, pernikahan misalnya, so different ya. Jadi kayak kontrak itu berbeda satu sama lain dan saya bisa praktekkan itu, tunjukkan praktiknya seperti apa gitu ya. Yang ketiga ada yang dengan menggunakan analisa, misalnya ada semacam fenomena ya, ada fenomena di sini. Let's say ini, ini fenomena di masyarakat dan kita menganalisa fenomena ini, kenapa ini bisa terjadi misalnya dari sudut pandang teori-teori hukum, for example ya, contohnya. Selanjutnya misalnya dengan cara apa di sini misalnya saya bisa menggunakan cara tanya jawab misalnya. Teman-teman misalnya tanya jawab. Oke, tanya jawab. Sesuatu yang simpel di sini ya, tanya jawab. Kamu bertanya, saya menjawab. So,
I will explore. Jadi saya akan mengeksplor begitu banyak jenis di sini. Saya akan mengeksplor jenis-jenis pengajaran, teknik mengajar yang berbeda-beda itu. Nah, jadi bukan cuma satu. Jadi dipastikan teman-teman tidak akan membosankan, tidak akan bosan dengan saya ya, karena saya bisa memberikan hasil yang lebih baik ya. Saya bisa memberikan hasil yang lebih baik buat teman-teman karena saya tidak hanya dengan satu metode, dengan metode-metode yang berbeda dan saya bisa eksplor itu. Dan contohnya lagi, ya, yang keempat maksudnya ya. Oke, metodenya udah saya tadi jelaskan. Jadi saya itu metodenya adalah explore gitu ya. Eksploratif lah. Eksploratif ini bukan X ya, sorry. Jadi KS ya, eksploratif di sini. Eksploratif ya. Jadi saya menyesuaikan ya. Saya menyesuaikan di sini. Saya menyesuaikan bagaimana misalnya teman-teman pengen belajar, kan saya ada tipenya. Misalnya saya mengajar dalam grup ya secara online, misalnya ramai, misalnya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Atau saya mengajar secara individu ya. Individu tentunya paketnya akan lebih individu tentunya akan lebih dalam ya, sama juga dengan grup juga akan lebih dalam, cuma individu akan bisa lebih dalam mendalami. Oke, jadi saya menyesuaikan dengan teman-teman semua ya. Saya bisa mengajar di sini secara grup atau secara individu ya. Jadi saya sifatnya eksploratif, jadi tidak hanya tidak dengan satu tipe mengajar ya. Oke, jadi itu adalah metode-metode yang saya gunakan. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang saya mau highlight ya, 3 hal ini. Sorry, ini muncul terus nih. Oke, ini adalah 3 hal yang mau saya highlight di sini buat teman-teman semuanya. Jadi selesai ya. Ini adalah 3 hal yang saya mau highlight. So itu adalah 3 hal yang mau saya highlight. Ya udah selesai semuanya. Dan aku sangat berterima kasih kepada teman-teman semua ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan selanjutnya saya akan mengajar teman-teman terkait dengan materi-materi hukum mulai dari yang dasar dan semacamnya, dan kita akan explore ya berbagai macam materi-materi hukum, cerita dan semacamnya. So thank you, dan semoga hari kamu semua membahagiakan, dan semoga hari teman membahagiakan.